Di tengah kondisi pandemi saat ini, masih banyak perusahaan yang mampu mencatatkan kinerja positif dan menunjukkan kemampuan fundamentalnya. Salah satunya adalah perusahaan pembiayaan jasa non-perbankan CIMB Niaga Auto Finance atau SINAF. Sebentar lagi kita akan mewawancarai Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance, Bapak Ristiawan Suherman. Mari kita saksikan. Selamat siang, Bapak Ristiawan. Selamat siang, Mbak Anggi. Terima kasih banyak Ya. atas waktunya bersedia diwawancara oleh Men's Obsession pada siang hari ini. Temanya yang akan kita bahas itu seputar tentang CEO pilihan, yaitu para pemimpin-pemimpin yang sukses membawa perusahaannya di tengah pandemi, di tengah krisis pandemi seperti itu ya Pak. Mohon jelaskan langkah korporasi yang dilakukan sehingga mampu mempertahankan performa kinerja sepanjang tahun lalu Pak. Oke, sepanjang tahun 2020 kita tahu bahwa banyak sekali tantangan yang dilalui oleh seluruh korporasi maupun negara dan dunia dikarenakan pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia itu dari bulan Januari lah ya, dan mungkin mulai kita melakukan banyak pembatasan dari bulan-bulan Maret. Nah, apa yang kita lakukan di tahun 2020 di masa yang paling menantang dihadapi oleh seluruh manusia di bumi ini adalah yang untuk SINAF sendiri memang kita sudah mempersiapkan sebelum pandemi COVID-19 ini masuk. Memang transformasi digitalisasi menjadi salah satu fokus kita dari akhir tahun 2019. Makanya masuk ke tahun 2020, blessing in disguise, ada pandemi COVID-19 ini, kita masih mampu untuk menjalankan roda perusahaan dengan lumayan cukup baik. Dan di tahun 2020 juga kita melihat bahwa bagaimana strategi perusahaan untuk tetap bisa bertahan, yaitu kita coba menekan operational expenses. Ya, pandemi COVID-19 ini memberanikan kita untuk mempercepat transformasi di dalam bidang digitalisasi. Jadi banyak sekali biaya-biaya yang kita tekan dikarenakan COVID-19 ini membuat kita berpindah model bisnisnya secara perlahan atau secara konsisten untuk masuk ke digitalisasi. Sehingga dampaknya kita terhadap operational expenses-nya kita. Kalau kita lihat ini masih unaudited karena sebentar lagi akan keluar audited report-nya, tapi di tahun 2020 kita punya OPEX ratio itu turun dari tahun 2019 sebesar 7,97% ke tahun 2020 di mana angkanya ke 5,95%. Itu cukup lumayan signifikan. Di tahun 2020 pun memang seluruh processing kita dari yang berbasiskan paper sekarang sudah beralih ke mobile application. Jadi di tahun 2020 100% pemrosesan aplikasi itu sudah mempergunakan mobile application. Kita juga akan sudah meluncurkan yaitu digital signature. Jadi menghadapi 2020 dan 2021, pemrosesan aplikasi kita akan perkecil pertemuan langsung dengan nasabah
dikarenakan kita sangat paham kekhawatiran nasabah untuk bertemu secara langsung dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Sehingga inovasi yang kita lakukan di digital itu kita lakukan terus-menerus. Dan di tahun 2020 pun memang kita melihat bahwa resiko terbesar di tahun 2020 dan selanjutnya dikarenakan COVID-19 adalah bagaimana melakukan assessment terhadap nasabah. Mana segmen nasabah yang memang akan terdampak secara berat COVID, mana segmen nasabah yang tidak begitu terdampak di COVID, dan mana segmen nasabah yang sangat berdampak dengan COVID. Semua orang tidak mempunyai pengalaman, dikarenakan COVID ini pertama kali dan tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman bagaimana mengatasi ini di dunia. Ya, jadi prudential assessment di tahun 2020 memang sangat kita tingkatkan. Jadi tingkat kehati-hatian kita dalam tetap melakukan realisasi kredit di tahun 2020 kita sangat perhatikan, dan itu pun yang membuat CIMB Niaga Finance di tahun 2020 masih tetap dapat berkembang dengan bertanggung jawab. Berkembangnya itu dari mana? Kalau kita lihat dari sisi aset, kita berbanding tahun 2019, tahun 2020 konsolidasi number on book dan off book kita bisa meningkat double digit di 12% triliun, meningkat ke angka 5,5 triliun. Dan dari sisi realisasi kredit itu pun kita mengalami sedikit penaikan sekitar 5% dari 3,8% kayak 3,8 triliun kalau nggak salah ke angkanya sekitar 3,6 ke 3,8 triliun. Jadi sekitar 5% peningkatan dari sisi realisasi kredit. Ya, jadi itu memang dampak dari transformasi digitalisasi yang kita lakukan di tahun 2020 dan mendapat sambutan dari masyarakat, dan itu terefleksikan ke dalam performance kita di tahun 2020. Begitu Mbak Andi. Baik, secara keseluruhan berarti masih positif ya Pak tahun 2020 ya Pak? Ya, tahun 2020 secara keseluruhan masih cukup lumayan positif. Oke, itu berarti langkah yang dilakukan tadi itu termasuk dengan digitalisasi ya Pak? Betul, digitalisasi menjadi inovasi ataupun menjadi fokus utama kita di tahun 2020 dan mungkin juga akan berlanjut ke tahun 2021 dan 2022 selanjutnya. Iya betul. Oke, memasuki di kuartal pertama 2021 ini ada langkah-langkah korporasi lagi yang akan dilakukan atau ditingkatkan Pak melihat pencapaian yang sudah dilakukan tahun lalu? Oke, kalau kita lihat kuartal pertama 2021, kita tahu semua bahwa memang relaksasi pemerintah dikeluarkan terkait dengan PPNBM yang baru saja diluncurkan. Jadi memang memasuki tahun 2021 di bulan Januari dan Februari, banyak nasabah yang menunggu realisasi dari program pemerintah PPNBM itu, sehingga memasuki 2021 geliat permintaan pembiayaan masih belum terasa lebih besar. Nah, memang kita harapkan setelah stimulus pemerintah yang dikeluarkan cukup lumayan banyak sekali. Yang pertama adalah dari sisi PPNBM, dan yang kedua dari sisi penurunan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga acuan, dan yang ketiga dari sisi perhitungan ATMR itu kita berharap bahwa 2021 akan reborn, permintaan kredit akan kembali meningkat di tahun 2021. Tapi apa juga yang harus kita persiapkan dari CIMB Niaga Finance persiapkan? Kita melanjutkan transformasi digitalisasi, ya, sehingga kita dapat melayani nasabah dengan cepat, dengan transparan, dan dengan simple. Karena kita mempersiapkan bagaimana proses pelayanan dalam era new normal ini.
Ya, jadi transformasi digitalisasi kita lakukan di tahun 2021, kita lanjutkan di tahun 2021 untuk memastikan nasabah akan semakin nyaman untuk melakukan transaksi dengan CIMB Niaga Finance. Begitu Bang Anggi. Menumbuhkan kepercayaan itu juga ya Pak? Betul. Ya. Kemudian bicara target sampai akhir 2021 nanti, mungkin ada peningkatan angka tertentu yang ingin dicapai Pak? Betul, kalau kita melihat target di tahun 2021, kita sudah menyampaikan ke regulator yaitu OJK IKNB bahwa kita akan tumbuh sebesar 15 sampai dengan 20% berbanding tahun 2020. Tetapi setelah kita melihat berbagai macam stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan PPNBM, terkait dengan perhitungan ATMR, terkait dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia, dan yang paling penting kita melihat stimulus dari pemerintah yaitu melakukan vaksinasi yang sangat masif di Indonesia, itu menjadi stimulus terbesar buat CIMB Niaga Finance. Kenapa? Karena kita merasa semua permasalahan yang ada di dunia ini berawal dari COVID-19. Betul. COVID-19 lah yang membuat perekonomian di negara, di dunia, bahkan di industri itu gonjang-ganjing. Sehingga kalau kita melihat inti permasalahannya adalah COVID-19, vaksinasi menjadi stimulus terbesar. Karena dengan vaksinasi kita berharap pertumbuhan ataupun perkembangan orang yang terpapar COVID-19 akan tertekan. Di mana pada saat orang sudah penyebaran COVID-19 akan semakin kecil, orang akan kembali melakukan transaksi. Orang akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa, perekonomian akan rebound. Nah, melihat dari program vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah yang dilakukan secara masif sekarang ini, ditambah dengan program stimulus, CIMB Niaga Finance yakin akan tumbuh jauh di atas atau akan tumbuh melebihi apa yang sudah kita laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kita sangat yakin kita bisa melebihi angka 20%. 15-20% angka yang kita submit ke Otoritas Jasa Keuangan. Sekali lagi kita menyambut sangat baik program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dan insentif tambahan berupa program-program stimulus. Ya, betul sekali. Memang vaksinasi itu menjadi momentum seolah-olah untuk membangkitkan kembali perekonomian gitu ya Pak. Betul. INEF ini mendapatkan predikat the most profitable company ya Pak ya? Alhamdulillah. Boleh di-share Pak, mungkin perjalanan hingga cara untuk mempertahankan predikat itu gitu. Ya, di lembaga pembiayaan ataupun di perusahaan-perusahaan pembiayaan ada 3 unsur penting dalam profitabilitas. Yang pertama adalah dari sisi pendapatan. Yang kedua adalah dari sisi biaya, di mana kedua itu akan merefleksikan keuntungan. So apa yang CIMB Niaga lakukan, saya memang menghandle CIMB Niaga Finance sebagai Presiden Direktur semenjak 2017 bulan April. Jadi apa yang kita lakukan untuk bisa mencapai predikat ataupun performa seperti itu, kita mencoba melakukan efisiensi di berbagai macam lini. Jadi memang strategi kita pada saat awal kita membagi beberapa fase. Fase pertama adalah sentralisasi. Banyak sekali proses yang tadinya di cabang-cabang, kita lakukan sentralisasi di Jakarta. Seperti kredit analis mungkin berbeda dengan multi finance yang lain. Kalau multi finance yang lain memakai konsep branch based lending, di mana pemutus kredit ada di cabang-cabang. Sinaf pada saat itu 2017 saya memutuskan untuk melakukan sentralisasi, jadi seluruh pemutus kredit ada di Jakarta. Kenapa seperti itu? Kita ingin bahwa
kualitas dari assessment kredit atau kualitas dari hasil keputusan kredit lebih standar. Dengan adanya di Jakarta, kualitas kreditnya, keputusannya akan lebih standar. Nah, yang kedua, koordinasinya juga akan jauh lebih mudah karena semua adanya di Jakarta. Dan yang ketiga, apa tujuan untuk kita melakukan sentralisasi adalah supaya kecepatan putusan kredit itu bisa kita ukur dengan baik. Karena pada saat itu kita mempunyai value proposition adalah speed and simplicity. So kita mengharapkan Sinaf dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga perusahaan pembiayaan yang cepat dan simple. Sehingga itu yang kita ambil. Efisiensi dari sentralisasi cukup lumayan besar pada saat itu. Kita juga melakukan sentralisasi untuk penyimpanan aset BPKB. Yang dulu disimpan di cabang-cabang, tapi kita tahu bahwa kalau memang tersebar di seluruh cabang akan terjadi resiko dan akan terjadi biaya di situ, sehingga kita melakukan sentralisasi penyimpanan aset yang diagunkan atau BPKB itu di Jakarta. Intinya strategi pada saat 1 tahun 2 tahun pertama saya menjabat adalah bagaimana melakukan sebanyak-banyaknya proses menjadi sentralisasi. Yang kedua adalah otomasi. Jadi kita banyak melakukan otomasi proses. Ya, yang tadinya dilakukan manual, sekarang otomasi proses. Nah, yang kedua di tahun 2018 dan 2019 kita melakukan banyak hal yang kita lakukan terkait dengan digitalisasi. Dari mulai sentralisasi, otomasi, kita naik peringkat lagi, masuk lagi ke digitalisasi. Digitalisasi sudah pasti itu juga akan menekan biaya kita. Karena dengan digitalisasi kita tidak butuh mempergunakan banyak kertas, kita tidak butuh mempergunakan banyak sekali orang untuk melakukan aktivitas kita, sehingga operational expenses-nya bisa kita tekan sedalam-dalamnya. Dan itu semua bukan hanya dari sisi financial, kita juga berharap dengan apa yang kita lakukan, nasabah akan lebih nyaman melakukan kerjasama dengan kita, atau kita sebut dengan customer experience-nya bagus. Karena di Sinaf juga dihitung dari kepuasan pelanggan dari Net Promoting Score. Kita ada acuan yang kita selalu hitung berkala. Acuan itu dipakai juga terhadap banyak perusahaan di dunia ini, yaitu NPS, Net Promoting Score. Jadi seberapa puas nasabah dengan kita. Jadi dengan proses otomasi, sentralisasi, dan masuk ke digitalisasi, bukan hanya biaya yang kita tekan, tapi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, kita juga memastikan seluruh kegiatan usahanya ini sesuai dengan nilai-nilai good corporate governance. Nah, sehingga dari berbagai macam itu biaya operasional tertekan, resiko operasional juga terkontrol. Alhamdulillah kita bisa merefleksikan itu ke dalam laporan keuangan kita dan diakui oleh lembaga independen di luar menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan. Berarti Bapak meramu semua terobosan itu hingga menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai standar gitu ya Pak? Betul, karena Sinaf itu kan perusahaan yang cukup lumayan baru ya Mbak, bukan seperti perusahaan finance yang lain. Jadi kita mencoba bagaimana berkompetisi dengan efektif, efisien, dan smart dalam menjalankan roda perusahaan ini. Oke, baik. Kemudian bicara tentang kondisi pandemi saat ini Pak, ada kegiatan atau program yang dilakukan apa yang dilakukan oleh CIMB Niaga untuk masyarakat, misalnya untuk membantu masyarakat seperti itu Pak? Sebagai corporate social responsibility. Banyak hal. Jadi dalam operasional kita sehari-hari pun sekarang ini kita mengedepankan kesehatan dan keselamatan nasabah.
Sehingga digitalisasi, balik lagi ke digitalisasi, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi kepedulian kita terhadap masyarakat juga nasabah kita. Kita meluncurkan, baru-baru ini kita meluncurkan digital customer service, sehingga pelayanan kita, ada nasabah yang memang nyaman dengan hanya menelpon ke perusahaan untuk menanyakan satu dan dua hal. Tapi tetap ada segmen nasabah yang maunya datang ke cabang untuk tetap bisa mendapatkan pelayanan. Nah, untuk segmen nasabah yang tetap ingin datang ke cabang kita pun baru meluncurkan yang namanya digital customer service. Jadi walaupun nasabah itu datang ke cabang, pelayanan yang kita lakukan melalui digital. Adanya di cabang melalui video conference dengan customer service kita yang ada di kantor pusat. Tujuannya sama, yang pertama adalah efisiensi, yang kedua adalah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat ataupun nasabah, dan yang ketiga adalah untuk melakukan keseragaman servis. Lalu kita juga baru meluncurkan tanda tangan digital atau digital signature. Kenapa juga kita luncurkan? Balik lagi kalau Mbak Anggi tadi menanyakan untuk apa yang dilakukan untuk masyarakat, itu juga salah satunya. Bagaimana kita peduli dengan customer kita dengan cara kita meluncurkan program ataupun meluncurkan fitur yang namanya digital signature, sehingga penandatanganan perjanjian kredit dan aplikasi tidak harus bertatap muka lagi. Nasabah bisa melakukan pengajuan dan penandatanganan seluruh dokumen kredit di rumah saja melalui gadget. Ya, itu yang kita sebut dengan digital signature. Lalu apalagi nih inovasi yang bisa dikaitkan dengan masyarakat? Kita juga melakukan lelang mobil online. Apa sih bentuknya, misalnya kenapa di masyarakat? Ya karena memang ada masyarakat yang berminat, tertarik untuk membeli mobil-mobil yang memang diserahkan balik oleh nasabah ke leasing company. Dikarenakan berbagai macam hal, apakah dia mau ganti mobil baru, ataukah memang dia sudah tidak mampu untuk melakukan penyicilan, dan lain-lain. Nah, sebelumnya memang lelang itu dilakukan secara fisik, dilakukan oleh Balai Lelang Nasional yang sudah terregister di negara. Nah, sekarang kita juga melakukan inovasi bersama-sama Balai Lelang untuk melakukan lelang online. Itu juga sama. Kenapa kita lakukan? Salah satu kepedulian Sinaf terhadap masyarakat dan nasabah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir, yang berikutnya adalah kita juga ada yang disebut sahabat Sinaf. So, apa itu sahabat Sinaf? Seperti programnya member get member lah. Ya, itu kepedulian Sinaf untuk membantu masyarakat mendapatkan income. Jadi kita ingin berharap bahwa di kemudian hari, kalau Gojek itu cukup punya motor bisa mendapatkan income, kalau di Sinaf itu cukup mempunyai gadget, mereka bisa mendapatkan income. Sekarang ini yang kita harapkan adalah banyak masyarakat ikut serta menjadi sahabat Sinaf untuk mendapatkan pendapatan tambahan lah. Kedepannya mimpi kita, sahabat Sinaf ingin dapat membantu negara untuk menurunkan tingkat pengangguran ataupun membantu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, jadi memang gadget yang ada sekarang bisa menghasilkan. Tinggal mereferensikan saja nasabah atau tinggal mereferensikan tetangga, ibu, kakak, adik yang mempunyai keinginan untuk melakukan transaksi secara pinjaman, beli mobil baru ataupun bekas, mengajukan multiguna dan lain-lain, dan yang mereferensikan akan mendapatkan insentif dari kita. Nah, itu adalah konsepnya sahabat Sinaf. Nah, yang terakhir, kepedulian langsung yang kita lakukan di tahun 2021, kita meluncurkan yang namanya sahabat binaan Sinaf. So, apa itu sahabat binaan Sinaf? Kita bekerja sama dengan yayasan disabilitas. Ya, sementara ini kemarin kita baru penandatanganan bekerja sama dengan yayasan Visi Mahakarya, di mana yayasan tersebut
kita bekerja sama dengan yayasan tersebut memberikan pelatihan ke yayasan tersebut untuk membuat disinfektan dan sabun cuci tangan. Ya, kita memberikan pelatihan dan kita memberikan modal buat yayasan tersebut, dan hasil produk yang diciptakan oleh yayasan tersebut kita beli. Jadi bisnisnya akan berkesinambungan. Nah, yayasan tersebut sekarang ini ada beberapa orang yang cacat lah, disabilitas lah. Nah, itu dia kerjasama dengan yayasan tersebut, membuat disinfektan dan sabun. Kita bina mereka, kita kasih pelatihan dari orang yang memang berkompeten untuk melatih. Kita berikan modal bergulir kepada mereka dan kita beli produknya. Kita beli produknya. Jadi kita siapkan pelatihan, kita siapkan modal, dan kita jadi customer-nya. Ya, jadi itu akan berkelanjutan. Nah, itu kita sebut dengan sahabat binaan Sinaf. Insya Allah sekarang ini baru bekerja kerjasama dengan satu yayasan. Insya Allah nanti kita akan bekerja dengan banyak yayasan dan kita akan menggandeng banyak partner kita untuk menjadi nasabah juga, karena kita marketnya. Ya, jadi kita menciptakan bisnis, kita memberikan bukan pembiayaan, karena mereka akan mengembalikan uang modalnya tanpa bunga ke kita dengan sangat panjang. Jadi akan sangat ringan buat mereka. Tapi yang paling penting adalah kita menciptakan marketnya, karena kita sendiri yang membeli. Kita sendiri yang membeli produknya, sehingga mudah-mudahan bisa membantu kehidupan mereka untuk hidup dan untuk bisa lebih layak sama dengan kita semua. Nah, itu adalah inisiatif terakhir yang kita sebut dengan sahabat binaan Sinaf, dan baru kita luncurkan bulan kemarin, bulan Februari 2021. Baru gitu, ya. Semoga terus berkelanjutan, Pak. Itu juga mendorong perekonomian, Pak, gitu ya. Betul, kita menciptakan UMKM, kita menciptakan UMKM, dan yang paling penting kita juga jadi marketnya mereka. Jadi produknya pasti kita beli. Sebagai sosok presiden direktur, Pak, tipe pemimpin seperti apa sih Pak Aris ini, dan bagaimana cara untuk mengajak karyawan untuk terus semangat di tengah kondisi seperti saat ini gitu, Pak? Oke, saya orangnya easy going, jadi tidak terlalu formal. Jadi gaya kepemimpinan saya lebih santai. Ya, saya lebih suka untuk berkomunikasi karena saya pun ada di seluruh WhatsApp grupnya teman-teman, staffnya. Jadi ada beberapa direktorat dan setiap direktorat saya pasti ada di WhatsApp grupnya karena saya suka terus berdiskusi dengan seluruh karyawan saya. Cara saya untuk mensosialisasikan arahan dari perusahaan atau strategi perusahaan terkait bisnis maupun terkait bagaimana kita mensosialisasikan kultur kerja berbasis resiko. Apa itu kultur kerja berbasis resiko? Bahwa resiko perusahaan itu harus dijaga oleh setiap karyawan. Nah, itu saya lakukan komunikasi secara berkala, secara formal ataupun informal. Caranya seperti apa? Setiap hari kita mewajibkan yang namanya daily briefing atau morning briefing dilakukan oleh seluruh karyawan CIMB Niaga Finance dari cabang terjauh sampai cabang terdekat. Yang kedua, kita juga ada program yang disebut dengan WAR, namanya menakutkan tapi artinya tidak menakutkan. WAR itu adalah Weekly Achievement Review. Itu pun adalah sama cara kita untuk berdiskusi dan cara kita untuk berkomunikasi dua arah dengan staff saya. Yang ketiga, kita ada town hall yang kita lakukan setiap bulan dengan seluruh karyawan, mau itu karyawan permanen atau mau itu karyawan outsourcing. Jadi
buat saya komunikasi adalah sangat penting di bisnis yang berbasis distribusi seperti ini, Bang Anggi. Jadi untuk bisa mensosialisasikan apapun juga, komunikasi akan sangat penting. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita juga berinvestasi untuk bisa memastikan komunikasi itu terus-menerus. Makanya kalau nanti Mbak Anggi ada kesempatan mampir ke kantor saya, akan ada studio di sana. Oke. Akan ada studio di sana, sama konsepnya kita mempunyai kemampuan untuk melakukan broadcasting acara. Untuk apa itu? Untuk tetap kita bisa melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan teknologi. Jadi training kita dilakukan secara high tech, supaya yang mendapatkan training akan merasakan mereka dibekali walaupun daring, walaupun secara online, tetapi look and feel-nya mereka melihat tidak membosankan. Nah, itu juga sama, investasinya kita lakukan. Jadi walaupun pandemik, kita mau tetap berinovasi. Walaupun kita ada online meeting seperti ini, tapi saya mau terkesan meetingnya itu atau trainingnya itu memang lebih berbeda dari hanya sekedar online meeting biasa. Makanya kita ada di perusahaan ini dibawa untuk studio, untuk kita melakukan berbagai macam aktivitas online, termasuk training. Ya. Komunikasi itu harus dilakukan tetap menarik ya Pak, terutama saat kita tidak bertemu langsung seperti itu ya Pak. Betul Mbak. Oke, berikutnya Pak, seputar pribadi Pak, bagaimana cara Bapak menyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan nih Pak? Kita tahu jadwal Bapak kan padat banget, dan obsesi Bapak nih Pak sepanjang tahun ini secara pribadi ingin seperti apa? Silakan. Di samping pekerjaan, saya juga memimpin satu komunitas motor Harley Davidson. Oh ya. Jadi saya sebagai asisten director dari Hoggers Indonesia. Hoggers Indonesia itu dulunya Hog Jakarta Chapters yang memang berafiliasi dengan Harley Davidson Motor Club di Amerika. Wow. Nah, jadi di Indonesia saya menjadi asisten directornya atau wakil ketuanya lah kalau orang bilang. Jadi kesibukan saya di kantor adalah bersama teman-teman, ya, staff itu untuk bisa memastikan kegiatan operasional baik. Lalu juga setelah itu kita juga melakukan kegiatan olahraga dengan kantor dan dengan komunitas. Nah, dengan keluarga saya memang orang yang sangat suka untuk melakukan banyak aktivitas keluarga yang berbau informal lah. Jadi biasanya saya habiskan waktu di hari Sabtu, karena hari Minggu biasanya pagi juga saya berkumpul di komunitas, baru sorenya Sabtu dan Minggu sore saya berkumpul dengan keluarga. Ya hanya mungkin jalan-jalan ke mall atau makan siang atau makan malam. Kalau dengan PSBB atau PPKM sekarang ini agak terbatas, biasanya saya berkumpul di rumah, hanya menghabiskan waktu main games atau main biliar misalnya di rumah dengan anak-anak saya. Tapi intinya buat saya kualitas pertemuan dengan keluarga sangat penting, karena ya pasti keluarga lah adalah penopang karir dari karyawan itu atau saya sendiri. Obsesi saya ya ingin membawa Sinaf memang menjadi perusahaan yang paling dibanggakan. Ya, apa itu perusahaan yang paling dibanggakan? Perusahaan yang memang bisa mencetak profit paling bagus berbanding dengan total asetnya. Jadi untuk menjadi the most profitable perusahaan yang konsisten, itu adalah cita-cita saya ataupun obsesi saya. Dan mimpi saya ataupun doa saya ya mudah-mudahan tahun 2021 virus COVID-19 bisa segera hilang di muka bumi ini dan semua orang bisa beraktivitas seperti normal kembali, perekonomian akan tumbuh kembali, dampaknya ke lembaga keuangan akan kembali sehat, dan kita bisa berinteraksi juga dengan normal kembali, bisa beribadah dengan normal kembali. Apalagi menjelang Lebaran ini,
doa saya supaya kita bisa kembali bisa bersalam-salaman dan bersilaturahmi dengan keluarga tanpa harus menjaga jarak dan tanpa dengan segala macam protokol kesehatan yang dibutuhkan. Jadi saya mendoakan bahwa COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini. Oke, amin. Betul sekali Bapak. Itu juga harapan kita semua. Dan semoga si Mega Auto Finance tetap sukses. Baik Bapak, wawancara kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas Baik, terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara kami dengan CEO pilihan 2021 Men's Obsession. Semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.